Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah-kisah horor paling menyeramkan dan penuh misteri akan menemani malam kalian. Malam ini, kita akan mengungkap sebuah kisah yang benar-benar bikin merinding. Sebuah rumah sakit di Malang yang menyimpan rahasia kelam, tempat di mana dokter-dokternya tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga mencuri organ pasien untuk sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangkan, seorang dokter yang penasaran akhirnya menemukan fakta mengerikan, pasien yang seharusnya meninggal justru bangkit kembali untuk membalas dendam. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Dan bisakah dokter tersebut bertahan hidup? Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena cerita ini penuh dengan ketegangan dan kejutan yang tidak akan kalian duga. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa merasakan sensasi cerita horor yang nyata dan mencekam. Siapkan diri kalian, matikan lampu, pakai headset, dan biarkan kisah ini membawa kalian ke dunia kegelapan yang sesungguhnya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit di atas kota Malang mendung, dengan awan hitam pekat yang menggantung, seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Udara di sekitar rumah sakit tua itu terasa dingin, bahkan lebih dingin daripada malam-malam sebelumnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 23.45. Hampir tengah malam. Dr. Arman menghela napas panjang sambil melepas sarung tangannya. Shift panjangnya malam ini benar-benar melelahkan. Beberapa pasien baru saja menjalani operasi darurat akibat kecelakaan di jalan raya, dan dia harus bekerja ekstra keras untuk menangani mereka. Tangannya masih bergetar sedikit akibat ketegangan, dan rasa lelah menyelimuti setiap sendi tubuhnya. Rumah sakit tempatnya bekerja adalah salah satu rumah sakit tertua di Malang. Bangunannya sudah berdiri sejak zaman kolonial, dengan lorong-lorong panjang yang sepi dan cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Banyak staf yang percaya bahwa rumah sakit ini menyimpan banyak cerita kelam, kisah tentang pasien yang meninggal secara misterius, suara-suara aneh di malam hari, hingga sosok bayangan yang sering terlihat di sudut lorong. Tapi bagi Dr. Arman, semua itu hanyalah mitos belaka. Sebagai seorang dokter yang terbiasa menangani kehidupan dan kematian, ia lebih percaya pada sains dibandingkan tahayul. Namun, malam ini, sesuatu yang berbeda sedang menunggunya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat ia hendak bersandar di kursi ruang dokter untuk beristirahat, ponselnya tiba-tiba bergetar di atas meja. Suara getarannya terdengar begitu keras di tengah keheningan. Ia meraihnya dengan malas dan melihat layar ponsel. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Dok, tolong saya. Saya masih di sini. Kamar mayat." Dr. Arman mengernyitkan dahi. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Pesan itu singkat, tapi memiliki bobot yang berat. Kamar mayat? Siapa yang akan mengirim pesan semacam itu di jam segini? Dia mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya lelucon dari salah satu perawat atau dokter magang. Banyak dari mereka suka bercanda untuk menghilangkan stres setelah shift panjang. Namun, ada sesuatu dalam pesan itu yang terasa salah. Tangannya mengetik balasan cepat. "Siapa ini?" Tak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik, kemudian 1 menit, lalu 5 menit. Hening. Tak ada pesan balasan. Dr. Arman mencoba mengabaikannya. Ia menyandarkan kepala ke kursi dan memejamkan mata, berharap bisa beristirahat sebentar sebelum pulang. Tapi pikirannya terus berputar. Siapa yang mengirim pesan itu? Dan yang lebih penting, kenapa menyebut kamar mayat? Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa lelahnya. Dengan berat hati, ia bangkit dari kursi dan meraih jas dokternya. Jika ini memang hanya lelucon, ia akan memastikan siapapun yang melakukannya akan menerima teguran keras. Rumah sakit itu terasa lebih sunyi daripada biasanya saat ia berjalan keluar dari ruang dokter.
Koridor panjang yang biasanya ramai dengan suara langkah kaki dan percakapan kini terasa kosong dan hampa. Hanya ada suara denggungan lampu neon tua yang berkedip di langit-langit. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat saat ia melangkah semakin dalam ke lorong rumah sakit. Kamar mayat terletak di lantai bawah, di ujung lorong yang jarang dilewati orang. Hanya petugas forensik dan beberapa dokter tertentu yang memiliki akses ke sana. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Udara di sekitar mulai terasa lebih dingin, seolah ada sesuatu yang menghisap kehangatan dari tubuhnya. Ia menggigil sedikit, tapi tetap melangkah maju. Saat ia mencapai tangga menuju lantai bawah, sebuah suara samar terdengar dari kejauhan. Suara langkah kaki. Tapi anehnya, langkah itu tidak terdengar normal. Seolah-olah seseorang sedang berjalan, tetapi tidak sepenuhnya menyentuh lantai. Dokter Arman berhenti sejenak, mencoba mendengarkan lebih jelas. Tapi suara itu menghilang begitu saja, lenyap dalam keheningan. Ia menelan ludah dan melanjutkan langkahnya. Semakin ia mendekati kamar mayat, semakin kuat perasaan tidak enak yang merayapi dirinya. Saat ia tiba di depan kamar mayat, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Pintu besi kamar mayat sedikit terbuka. Padahal, seharusnya pintu itu selalu terkunci kecuali jika ada prosedur medis yang harus dilakukan. Tangannya gemetar saat ia mendorong pintu itu lebih lebar. Suara berderit yang dihasilkan terdengar begitu menusuk telinga, seperti suara kuku yang menggores papan tulis. Di dalam, ruangan itu gelap dan dingin. Bau formalin langsung menyengat hidungnya. Hanya ada satu lampu kecil di sudut ruangan yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, matanya menyapu seluruh ruangan. Semua terlihat normal, kecuali satu hal. Salah satu laci penyimpanan jenazah tidak tertutup rapat. Laci itu sedikit terbuka, cukup untuk melihat kain putih yang menutupi mayat di dalamnya. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia mengenali nomor pada laci itu. Itu adalah laci tempat jenazah seorang wanita bernama Sinta disimpan. Sinta adalah pasien yang meninggal 2 hari lalu akibat kecelakaan tragis. Dokter Arman sendiri yang menangani kasusnya. Saat itu, tidak ada yang mencurigakan. Semua prosedur medis berjalan sesuai aturan, dan jenazahnya disimpan dengan baik. Tapi mengapa lacinya terbuka sekarang? Ia mencoba membujuk dirinya sendiri bahwa ini hanyalah kelalaian petugas kamar mayat. Mungkin seseorang lupa menutupnya dengan benar. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, ponselnya kembali bergetar di saku jasnya. Dokter Arman mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Layar menyala, dan sebuah pesan baru muncul dari nomor yang sama. "Dokter, tolong, saya masih di sini. Jangan biarkan dia mengambil saya." Pesan itu membuatnya terpaku. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Ia menelan ludah dan perlahan menoleh ke arah laci yang terbuka. Di sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jari-jari pucat keluar dari celah kain putih di atas jenazah. Lalu, kain itu bergerak sedikit, seolah ada sesuatu di bawahnya yang berusaha keluar. Seketika, lampu ruangan padam, meninggalkan Dokter Arman dalam kegelapan total. Lanjutannya akan mengungkap rahasia mengerikan yang tersembunyi di rumah sakit ini. Gelap. Semua cahaya di kamar mayat lenyap seketika, meninggalkan Dokter Arman dalam kegelapan yang pekat. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, beradu dengan detak jantungnya yang berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, tapi sulit. Ada sesuatu di ruangan ini. Sesuatu yang sedang mengawasinya. Di antara keheningan, ia mendengar suara gesekan pelan. Seperti kain yang diseret di lantai. Ia menajamkan pendengarannya, berharap itu hanya halusinasinya. Tapi suara itu semakin mendekat. Ia meraba-raba sakunya, mencari senter kecil yang selalu ia bawa. Tangannya gemetar saat menemukannya dan menyalakannya dengan cepat.
Sinar putih dari senter menerangi ruangan, menampilkan bayangan besar yang bergerak di dinding. Lalu, ia melihatnya. Di atas meja otopsi, kain putih yang menutupi jenazah Sinta perlahan bergerak, seperti ada sesuatu di bawahnya yang berusaha keluar. Jari-jari pucat yang tadi ia lihat kini terlihat lebih jelas, mereka bergerak. Dokter Arman terhuyung mundur, tubuhnya menabrak rak peralatan medis hingga menjatuhkan beberapa benda ke lantai. Suara berisik itu menggema di seluruh ruangan, namun tubuh di atas meja tidak berhenti bergerak. Tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari balik kain, terdengar suara napas. Berat, terputus-putus, seolah-olah seseorang sedang berusaha menarik udara terakhir dalam hidupnya. Lalu, kain itu perlahan turun, memperlihatkan wajah Sinta. Namun, wajah itu tidak seperti yang ia ingat. Mata Sinta terbuka lebar, hitam pekat tanpa bola mata. Kulitnya membiru dan membusuk di beberapa bagian. Tapi yang paling mengerikan adalah mulutnya yang bergerak-gerak, seperti berusaha mengatakan sesuatu. Dokter Arman membeku di tempatnya. Kemudian, dari bibir jenazah itu, keluar bisikan serak yang hampir tak terdengar. "Do, tolong aku." Saat itu juga, udara di ruangan terasa semakin berat. Dada Dokter Arman sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang menekannya dari segala arah. Tiba-tiba, Sinta mengangkat tangannya. Gerakan itu tidak wajar, terlihat patah, seperti seseorang yang memiliki sendi yang salah tempat. Jemarinya menegam, lalu menggapai udara ke arah Dokter Arman. Tanpa berpikir, Dokter Arman melemparkan senter ke lantai dan berlari keluar. Tangannya meraih gagang pintu, menariknya dengan kuat. Terkunci. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini tidak mungkin. Ia tidak pernah mengunci pintu saat masuk tadi. Di belakangnya, suara erangan semakin keras. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha mengendalikan rasa paniknya. Namun, saat ia membuka mata kembali, ia melihat pantulan dirinya di kaca kecil di pintu kamar mayat. Tapi ada sesuatu yang lain di sana. Di belakangnya, berdiri sosok tinggi dengan tubuh kurus kering dan kulit kelabu. Wajahnya tidak berbentuk, hanya rongga hitam tempat seharusnya ada mata dan mulut. Sosok itu berdiri diam, mengawasinya. Jantung Dokter Arman seolah berhenti. Tiba-tiba, tangan berwarna abu-abu itu terangkat dan menyentuh pundaknya. Saat itu juga, suara jeritan melengking memenuhi ruangan. Dokter Arman tidak tahu dari mana ia mendapatkan kekuatan, tapi ia langsung menendang pintu sekuat tenaga. Sekali, dua kali. Pada tendangan ketiga, pintu terbuka lebar. Tanpa menoleh ke belakang, ia berlari keluar, menembus lorong gelap rumah sakit. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun cepat. Ia merasa kakinya hampir tidak menyentuh tanah, hanya satu pikiran di benaknya, keluar dari sini. Di ujung lorong, ia melihat seorang perawat berjaga di meja administrasi malam. Perawat itu menatapnya dengan ekspresi bingung. "Dokter Arman? Anda kenapa?" Dokter Arman berhenti sejenak, mencoba mengatur napas. Namun, saat ia hendak berbicara, matanya kembali tertuju pada layar ponselnya yang masih ada di tangannya. Pesan baru muncul. "Dokter, dia melihatmu sekarang." Perlahan, ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah perawat itu lagi. Namun, sesuatu berubah. Mata perawat itu kini kosong, bibirnya menyunggingkan senyum aneh. Kemudian, dari mulutnya yang sebelumnya tertutup, keluarlah suara yang sama dengan bisikan yang ia dengar di kamar mayat. "Do, tolong aku." Dokter Arman berdiri terpaku, napasnya tersengal, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara yang keluar dari mulut perawat itu bukan suara manusia biasa, lebih mirip suara yang datang dari dunia lain, penuh kepedihan dan keputusasaan. "Do, tolong aku." Suara itu menggema di kepalanya. Dokter Arman berusaha tetap berpikir logis.
Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa ini semua mungkin hanya efek dari kelelahan yang luar biasa setelah shift panjangnya. Mungkin ini halusinasi. Mungkin pikirannya sedang mempermainkannya. Namun, saat ia berkedip, sesuatu berubah. Mata perawat itu, yang sebelumnya kosong, kini menatapnya dengan intens. Bibirnya bergerak pelan, tanpa mengeluarkan suara lagi, seolah-olah ia sedang berbisik dalam hati. Dokter Arman mundur selangkah. Anda baik-baik saja? Tanyanya dengan suara serak. Perawat itu tidak menjawab. Tapi perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke lorong rumah sakit yang gelap. Lorong yang mengarah kembali ke kamar mayat. Dokter Arman merasa udara di sekitarnya semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dadanya, mencegahnya untuk berpikir jernih. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan kembali ke sana. Dokter, shift Anda sudah selesai, kan? Suara perawat itu tiba-tiba kembali normal. Dokter Arman terkejut. Ia menatapnya dengan bingung. Ekspresi perawat itu tampak biasa saja, seperti tidak ada yang terjadi beberapa detik lalu. Apa tadi yang Anda katakan? Tanya Dokter Arman, mencoba memastikan. Perawat itu tersenyum kecil. Saya hanya bertanya apakah shift Anda sudah selesai, Dok. Anda terlihat sangat pucat. Apakah Anda butuh air? Dokter Arman terdiam. Apakah semua yang ia lihat tadi hanya ilusinya sendiri? Atau sesuatu benar-benar sedang mempermainkannya? Dokter Arman menghela napas panjang, mencoba mengendalikan dirinya. Ia meraih ponselnya, melihat pesan terakhir yang ia terima. Dokter, dia melihatmu sekarang. Jarinya gemetar saat menyentuh layar. Ia mencoba menelepon nomor itu, tapi yang terdengar hanyalah suara statis, seperti radio tua yang kehilangan sinyal. Ia menutup telepon dan memasukkan ponselnya ke saku jas. Terima kasih, saya baik-baik saja, katanya kepada perawat itu sebelum berjalan cepat menuju ruangannya. Ia tidak ingin berada di rumah sakit ini lebih lama lagi malam ini. Saat ia melewati lorong-lorong panjang yang sepi, pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian di kamar mayat. Siapa yang mengirim pesan itu? Mengapa laci jenazah Sinta terbuka sendiri? Dan yang paling mengerikan, siapa sosok bayangan yang ia lihat di belakangnya? Begitu sampai di ruangannya, ia segera melepas jasnya dan mengambil tasnya. Namun, saat ia berbalik, ia kembali merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pintu ruangannya yang tadi tertutup rapat kini sedikit terbuka. Dan di celah pintu itu, ia melihat sesuatu. Sebuah mata. Mata yang hitam pekat, mengintip dari balik kegelapan. Dokter Arman merasakan seluruh tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokannya. Mata itu tidak berkedip. Hanya menatapnya. Dokter Arman akhirnya bisa bergerak. Dengan cepat, ia meraih gagang pintu dan menariknya terbuka lebar. Tapi tidak ada siapa-siapa. Lorong di luar ruangannya kosong. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia menatap ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada siapapun yang bersembunyi di sana. Tidak ada. Apakah ia benar-benar mulai kehilangan akal sehatnya? Tidak. Ia tidak bisa mengabaikan semua kejadian aneh ini. Sesuatu sedang terjadi di rumah sakit ini. Dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya semakin memburuk. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, ponselnya kembali bergetar di saku jasnya. Pesan baru muncul. Dokter, dia ada di belakangmu. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Dengan perlahan, ia menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, udara di sekitarnya terasa membeku. Sosok itu ada di sana. Berdiri diam, tepat di belakangnya. Bayangan tinggi, tubuh kurus, mata hitam kosong. Lalu, bibirnya yang tak berbentuk bergerak pelan. Dok, tolong aku. Dokter Arman terduduk di kursinya, napasnya masih tersengal. Sosok itu,
Bayangan dengan mata kosong masih terpatri jelas dalam benaknya. Ia harus berpikir jernih. Semua kejadian aneh ini dimulai setelah ia melakukan otopsi pada Sinta. Pesan misterius yang muncul di ponselnya, suara-suara aneh, dan penampakan yang semakin nyata. Ini bukan kebetulan. Ia menyalakan komputernya dan membuka rekam medis pasien rumah sakit. Tangannya masih sedikit gemetar saat ia mengetik nama Sinta Wulandari di kolom pencarian. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan dokumen elektronik berisi data pasien. Nama, Sinta Wulandari. Usia, 24 tahun. Penyebab kematian, kecelakaan lalu lintas, luka parah di kepala dan pendarahan internal. Tanggal masuk, 3 Februari 2025. Tanggal meninggal, 4 Februari 2025. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di bagian bawah dokumen, ada catatan kecil dari dokter yang menangani kasus ini sebelum jenazahnya sampai di kamar mayat. Pasien mengalami trauma kepala berat akibat kecelakaan. Namun, sebelum dinyatakan meninggal, pasien sempat menggumamkan sesuatu berulang kali. Tidak jelas apa yang dikatakannya, tapi beberapa perawat melaporkan mendengar kata, "Dokter," dan "Jangan biarkan dia menangkapku," sebelum pasien menghembuskan napas terakhir. Dokter Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Sinta mengucapkan kata, "Dokter," sebelum meninggal? Apakah itu ada hubungannya dengannya? Ia menelusuri rekam medis lebih jauh, mencari siapa dokter yang menangani Sinta sebelum ia meninggal. Nama yang muncul di layar membuatnya terkejut. Dokter penanggung jawab, Dr. Herman Setiawan. Dokter Arman menyipitkan matanya. Nama itu tidak asing baginya. Dr. Herman adalah salah satu dokter senior di rumah sakit ini, tapi anehnya, ia sudah lama tidak terlihat. Bahkan, Dr. Arman tidak ingat kapan terakhir kali ia bertemu dengannya. Dr. Arman memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Dr. Herman. Ia meninggalkan ruangannya dan berjalan menuju arsip rumah sakit, tempat di mana dokumen fisik pasien dan staf disimpan. Ruangan itu sunyi dan gelap, hanya diterangi oleh lampu redup di sudut ruangan. Ia mulai membongkar laci-laci yang berisi dokumen dokter yang pernah bekerja di rumah sakit ini. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya ia menemukan berkas dengan nama Dr. Herman Setiawan. Tangannya gemetar saat membuka map berwarna coklat itu. Namun, apa yang ia temukan membuatnya semakin bingung. Dr. Herman memang pernah bekerja di rumah sakit ini. Tapi ada catatan aneh di berkasnya. Dinyatakan mengundurkan diri secara mendadak pada tahun 2023. Tidak ada kontak lebih lanjut sejak saat itu. 2 tahun lalu, Dr. Arman merasa ada yang tidak beres. Jika Dr. Herman sudah mengundurkan diri 2 tahun lalu, bagaimana bisa namanya masih tercantum sebagai dokter yang menangani Sinta? Ia menutup map itu dengan cepat. Ia harus mencari seseorang yang mungkin tahu lebih banyak tentang Dr. Herman. Satu-satunya orang yang terpikir olehnya adalah Burina, kepala perawat senior di rumah sakit ini. Dr. Arman berjalan cepat menuju ruang perawat di lantai 2. Sesampainya di sana, ia melihat Burina sedang duduk sendirian di meja kerja, menulis sesuatu di buku catatannya. "Burina," panggilnya dengan suara serius. Perawat tua itu mengangkat wajahnya, tampak sedikit terkejut melihat ekspresi tegang Dr. Arman. "Ada apa, Dok?" "Saya ingin bertanya tentang Dr. Herman," katanya langsung ke intinya. Raut wajah Burina berubah seketika. Matanya melebar, dan wajahnya tampak sedikit pucat. "Kenapa tiba-tiba Anda menanyakan dia?" Suaranya terdengar ragu. Dr. Arman meletakkan map yang tadi ia bawa di atas meja. Nama Dr. Herman masih tercantum dalam rekam medis Sinta Wulandari sebagai dokter yang menangani dia sebelum meninggal. Burina terdiam, lalu menghela napas berat. "Dok, sebaiknya Anda tidak menggali ini lebih dalam," katanya dengan nada pelan. "Tolong, Bu.
Saya sudah mengalami kejadian-kejadian aneh sejak saya menangani jenazah Sinta. Saya merasa ada yang tidak beres di rumah sakit ini. Bu Rina menatapnya dalam-dalam, lalu akhirnya berbicara dengan suara lirih. Dr. Herman tidak pernah benar-benar mengundurkan diri dari rumah sakit ini, Dok. Jantung Dr. Arman berdegup lebih cepat. Apa maksudnya? Bu Rina menelan ludah sebelum melanjutkan. Dia menghilang. Tiba-tiba, tanpa jejak. Suatu malam, dia masih bekerja seperti biasa. Tapi keesokan harinya, dia tidak pernah datang lagi. Kami mencoba menghubunginya, tapi ponselnya mati. Bahkan polisi sudah menyelidiki, tapi tidak ada petunjuk tentang kemana perginya dia. Dr. Arman merasa tenggorokannya mengering. Dan yang paling aneh, lanjut Bu Rina dengan suara gemetar, beberapa staf yang dekat dengan Dr. Herman, mereka semua mengalami hal-hal aneh sebelum dia menghilang. Dr. Arman menegang. Hal aneh seperti apa? Bu Rina menatap lurus ke matanya. Mereka semua mendapat pesan misterius di ponsel mereka. Sama seperti yang Anda alami. Dr. Arman merasa tubuhnya semakin lemas. Semua ini mulai masuk akal, tapi sekaligus semakin menakutkan. Jika Dr. Herman menghilang secara misterius, apakah mungkin ia mengalami hal yang sama dengan apa yang sedang Dr. Arman alami sekarang? Apakah ini berarti ia juga bisa menghilang? Ia harus mencari tahu lebih lanjut. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah kembali ke tempat di mana semua ini dimulai. Ke kamar mayat. Dengan langkah berat, Dr. Arman berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang kini terasa lebih panjang dan gelap dari biasanya. Setiap suara langkah kakinya menggema, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Saat ia sampai di depan pintu kamar mayat, tangannya sedikit ragu untuk membuka gagang pintu. Tapi ia tahu, tidak ada jalan lain. Ia menarik napas dalam, lalu mendorong pintu itu perlahan. Ruangan itu gelap dan sunyi, sama seperti sebelumnya. Bau formalin yang menyengat langsung menyusup ke hidungnya. Namun, ada sesuatu yang berubah. Laci jenazah yang tadi ia tutup rapat, kini kembali terbuka. Dan di atas meja otopsi, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah kertas lusuh. Dengan tangan gemetar, Dr. Arman mengambil kertas itu dan membukanya. Tulisan tangan yang tergores di sana membuat darahnya berdesir. Dokter, saya menemukan sesuatu yang mengerikan. Jika Anda membaca ini, itu berarti saya sudah tidak ada lagi. Jangan percaya siapapun di rumah sakit ini. Mereka menyembunyikan sesuatu. Saya sudah terlalu dalam, dan sekarang dia mengejar saya. Dr. Herman. Dr. Arman menatap surat itu dengan tangan gemetar. Dr. Herman menghilang setelah menemukan sesuatu. Sesuatu yang cukup mengerikan hingga membuatnya menulis pesan ini. Tapi apa yang ia maksud dengan, jangan percaya siapapun di rumah sakit ini? Dr. Arman mendongak, menatap ruangan kamar mayat yang sunyi. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya terasa lebih dingin. Perasaan aneh menyelimutinya, seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikan. Ia menoleh ke pintu kamar mayat yang terbuka, dan melihatnya. Sosok hitam tinggi, berdiri diam di ambang pintu. Tubuhnya kurus dengan tangan yang terlalu panjang. Kepalanya sedikit miring, seolah-olah sedang mengamati Dr. Arman dengan rasa ingin tahu. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, atau lebih tepatnya, ketiadaan mata. Hanya ada rongga hitam kosong di wajahnya. Dr. Arman mundur selangkah. Sosok itu tidak bergerak. Tapi kemudian, suara berderak memenuhi ruangan. Seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang mendekatinya. Lalu, sosok itu membuka mulutnya yang tak berbentuk. Dan terdengar suara yang familiar. Dok, tolong aku. Suara Sinta. Dr. Arman tidak menunggu lebih lama. Dengan cepat, ia berlari keluar dari kamar mayat, membanting pintunya di belakangnya.
Jantungnya berdebar keras. Ia tahu sekarang, ini bukan sekadar halusinasi. Ada sesuatu yang mengincarnya. Dan ia harus menemukan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Satu-satunya cara untuk memahami apa yang terjadi adalah mencari tahu lebih dalam tentang Dr. Herman. Surat yang ia temukan tadi adalah petunjuk utama. Jika Dr. Herman mengetahui sesuatu sebelum menghilang, pasti ada jejak yang bisa ia temukan. Dr. Arman memutuskan untuk mencari informasi di ruangan lama Dr. Herman. Meskipun dokter itu sudah menghilang 2 tahun lalu, ruangannya masih ada di lantai 3. Namun, ada satu masalah. Ruangan itu telah disegel. Dr. Arman sampai di lantai 3. Koridor di sini lebih sepi dari lantai lainnya. Ruangan Dr. Herman berada di ujung lorong, pintunya ditutupi garis kuning polisi yang sudah mulai pudar. Ia menelan ludah. Kenapa ruangan ini disegel? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanpa berpikir panjang, Dr. Arman merobek garis polisi itu dan meraih gagang pintu. Namun, sebelum ia sempat membukanya, "Dokter, apa yang Anda lakukan di sini?" Suara itu membuatnya tersentak. Ia berbalik dan melihat Burina berdiri beberapa meter darinya. Tatapan perawat senior itu penuh kecurigaan. "Ini ruangan Dr. Herman," kata Burina dengan nada tegas. "Ruangan ini tidak boleh dimasuki." Dr. Arman berusaha tetap tenang. "Bu, saya butuh jawaban. Ada yang tidak beres di rumah sakit ini." Burina menghela napas, lalu berjalan mendekat. "Dok, sebaiknya Anda berhenti. Saya tahu Anda sudah menemukan sesuatu, tapi..." Tiba-tiba, lampu lorong berkedip. Dan saat mereka menoleh ke ruangan Dr. Herman, pintu yang tadinya terkunci perlahan terbuka sendiri. Ruangan Dr. Herman penuh debu. Meja kerjanya masih dipenuhi berkas-berkas lama, seolah-olah seseorang meninggalkannya dengan tergesa-gesa. Dr. Arman dan Burina masuk dengan hati-hati. Namun, yang paling menarik perhatian adalah sebuah laptop tua yang masih ada di meja. Dr. Arman menyalakannya. Butuh beberapa detik sebelum layar menyala. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ada sebuah video terakhir yang direkam oleh Dr. Herman sebelum menghilang. Tanpa ragu, ia memutar videonya. Layar menampilkan rekaman Dr. Herman di ruangan ini. Wajahnya tampak ketakutan, dengan keringat bercucuran di dahinya. "Jika ada yang menemukan ini, itu berarti saya gagal melarikan diri." Suara Dr. Herman terdengar gemetar. Ia terengah-engah, sesekali menoleh ke belakang seolah-olah sedang diawasi. Rumah sakit ini menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Saya menemukan sesuatu di kamar mayat. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Dr. Arman menahan napas. Mereka melakukan eksperimen ilegal pada pasien-pasien yang dinyatakan meninggal. Mata Dr. Arman melebar. "Apa maksudnya?" gumamnya. Tapi rekaman masih berlanjut. Dr. Herman terlihat semakin panik. "Ada yang mengawasi saya. Jika saya menghilang, jangan percaya siapapun di rumah sakit ini, termasuk..." Tiba-tiba, layar video berguncang. Sebuah bayangan hitam muncul di belakang Dr. Herman. Dan sebelum video berakhir, terdengar suara pelan yang bergema di seluruh ruangan. "Dok, tolong aku." Ruangan menjadi sunyi. Dr. Arman dan Burina saling berpandangan. "Apa maksudnya eksperimen ilegal?" tanya Dr. Arman dengan suara rendah. Burina menunduk, seolah-olah tidak ingin menjawab. "Burina, apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini?" Perawat senior itu akhirnya menghela napas berat. Saya tidak bisa memberitahu Anda semuanya, Dok," katanya dengan suara gemetar. "Tapi satu hal yang pasti, Sinta tidak meninggal karena kecelakaan." Dr. Arman menegang. "Apa maksud Anda?" Burina menatapnya dengan mata penuh ketakutan.
Dia salah satu pasien yang menjadi korban eksperimen. Dokter Arman merasa tubuhnya semakin dingin. Jadi, Sinta tidak benar-benar meninggal karena kecelakaan? Apakah ia dibunuh? Dan jika iya, oleh siapa? Namun, sebelum mereka bisa berkata lebih banyak, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Langkah kaki berat, seolah-olah seseorang, atau sesuatu, sedang berjalan menuju ruangan mereka. Dokter Arman merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Lalu, terdengar suara pelan di balik pintu. "Dok, tolong aku." Pintu ruangan itu mulai bergetar. Dan saat perlahan terbuka, sosok itu berdiri di sana. Pintu ruangan terbuka perlahan, mengeluarkan suara decitan panjang yang menggema di ruangan sunyi. Dokter Arman berdiri mematung, tubuhnya tegam, sementara Bu Rina menutup mulutnya, menahan teriakannya. Sosok itu, tinggi, kurus, dan tanpa mata, berdiri di ambang pintu. "Dok, tolong aku." Suara itu, suara Sinta, kembali terdengar dari mulut makhluk itu. Dokter Arman mundur selangkah, tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukan sekadar hantu biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berhubungan dengan apa yang terjadi di rumah sakit ini. Dengan hati-hati, ia mencoba berbicara. "Sinta, apa yang terjadi padamu?" Sosok itu terdiam. Lalu, tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat. Seketika, ruangan berubah. Dinding-dinding menjadi lebih gelap, cahaya lampu berkedip, dan udara menjadi lebih dingin. Dan kemudian, suara perempuan berbisik memenuhi ruangan. "Mereka membunuhku, mereka mengambil sesuatu dariku." Dokter Arman menegang. Sesuatu? Tiba-tiba, bayangan di hadapannya mulai berubah bentuk. Dari sosok tanpa mata, perlahan menjadi seorang perempuan muda dengan pakaian rumah sakit yang berlumuran darah. Wajahnya kini terlihat jelas. Sinta. Namun, di dadanya ada bekas jahitan panjang, seperti seseorang telah membedahnya setelah ia meninggal. Dan saat itulah Dokter Arman menyadari sesuatu. Tubuhnya telah diotopsi, bukan untuk keperluan medis, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dokter Arman menatap Sinta dengan ngeri. "Apa yang mereka ambil darimu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sinta mengangkat tangannya yang bergetar, menunjuk ke dadanya sendiri. "Jantungku." Dokter Arman merasa jantungnya sendiri berhenti berdetak sejenak. "Mereka mengambil jantungmu?" Sinta mengangguk. "Bukan hanya aku, ada banyak pasien lain yang mengalami hal yang sama." Dokter Arman merasa perutnya mual. Ini bukan sekadar malpraktik. Ini pembunuhan. Seseorang di rumah sakit ini telah mengambil organ pasien-pasien yang seharusnya sudah meninggal. Dan itu berarti, ada pasar gelap organ yang beroperasi di dalam rumah sakit ini. Dokter Arman menelan ludah. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Tiba-tiba, Bu Rina berbicara dengan suara gemetar. "Dok, Anda harus pergi sekarang. Jika mereka tahu Anda sudah mengetahui ini, Anda bisa bernasib sama seperti Dokter Herman." Dokter Arman menatapnya tajam. "Siapa mereka?" Bu Rina tampak ragu. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar di lorong. Langkah kaki berat. Dan kemudian, seseorang muncul di ambang pintu. Seorang pria berjas putih dengan rambut yang sudah mulai beruban. Dokter Arman mengenal pria itu. Dokter Surya, kepala dokter di rumah sakit ini. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh perhitungan. "Sepertinya Anda sudah tahu terlalu banyak, Dokter Arman," katanya dengan suara tenang, tetapi penuh ancaman. Dokter Arman mengepalkan tangannya. "Jadi, Anda yang bertanggung jawab." Dokter Surya tersenyum kecil. "Anda tidak akan mengerti, Dok. Ini semua untuk kebaikan yang lebih besar." "Kebaikan? Anda mencuri organ dari pasien yang masih hidup."
Dokter Surya menghela napas. Dunia medis itu keras, Dok. Ada banyak orang di luar sana yang rela membayar miliaran untuk sebuah organ sehat. Pasien-pasien di sini, mereka hanya orang-orang yang tidak akan pernah dicari keluarganya. Orang-orang yang terlupakan. Dokter Arman merasakan kemarahan membakar dadanya. Dan Sinta? Dia masih hidup ketika kalian mengambil jantungnya? Dokter Surya tersenyum sinis. Dia tidak seharusnya sadar. Tapi ya, dia sempat sadar beberapa detik sebelum kami menyelesaikannya. Sayangnya, itu adalah kesalahan yang tidak akan terulang lagi. Dokter Arman merasa mual. Ini bukan sekadar eksperimen ilegal. Ini pembantaian. Dan sekarang, ia dalam bahaya. Tanpa berpikir panjang, Dokter Arman bergerak cepat. Ia meraih kursi di dekatnya dan melemparkannya ke arah Dokter Surya. Dokter Surya menghindar, tapi itu memberi Dokter Arman cukup waktu untuk berlari keluar dari ruangan. Bu Rina berteriak, "Cepat, Dok! Ke lantai bawah!" Dokter Arman berlari menyusuri lorong rumah sakit yang kini terasa lebih panjang dari biasanya. Di belakangnya, suara langkah kaki para penjaga rumah sakit mulai terdengar. Mereka mengejarnya. Namun, saat ia hampir mencapai tangga, sesuatu menghentikannya. Bayangan hitam itu muncul lagi. Sinta berdiri di tengah lorong, menatapnya. Lalu, dengan suara lembut, ia berkata, "Aku akan membantumu." Dan tiba-tiba, lampu rumah sakit padam. Suasana berubah menjadi gelap gulita. Teriakan terdengar dari berbagai arah. Lalu, satu persatu, penjaga rumah sakit mulai menghilang, ditelan oleh bayangan. Dokter Surya berteriak, "Hentikan. Kami sudah memberimu apa yang kau inginkan." Tapi bayangan itu tidak berhenti. Sinta telah kembali, dan ia menuntut balas. Dalam hitungan detik, suara jeritan memenuhi lorong rumah sakit. Dokter Arman hanya bisa menyaksikan dalam kegelapan, saat satu persatu, semua orang yang terlibat dalam konspirasi ini menghilang tanpa jejak. Dan kemudian, semuanya menjadi sunyi. Lampu kembali menyala. Dan Dokter Surya, sosok terakhir yang tersisa, jatuh terduduk di lantai. Matanya penuh ketakutan. Sinta berdiri di hadapannya, menatapnya dengan mata kosong. Lalu, dengan suara yang nyaris tidak terdengar, ia berkata, "Sekarang, kau akan merasakan apa yang aku rasakan." Dan dalam sekejap, Dokter Surya ditarik ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, Dokter Arman menjadi satu-satunya saksi yang tersisa. Ia melaporkan semua yang terjadi kepada polisi. Namun, saat polisi tiba di rumah sakit, tidak ada jejak Dokter Surya, Bu Rina, atau siapapun yang terlibat dalam konspirasi ini. Mereka semua telah menghilang. Dokumen tentang perdagangan organ? Hilang. Rekaman Dr. Herman? Rusak. Satu-satunya hal yang tersisa adalah kamar mayat yang kini kosong. Dan di sana, di atas meja otopsi, hanya ada satu hal yang tertinggal. Sebuah kertas lusuh dengan tulisan tangan yang samar. "Terima kasih, dokter." Dokter Arman menatapnya lama. Lalu, tanpa suara, ia meninggalkan rumah sakit itu. Dan tidak pernah kembali lagi. Tamat. Gimana, guys? Serem banget, kan? Kisah ini bukan hanya tentang hantu atau kejadian mistis, tapi juga tentang keserakahan manusia yang bisa lebih menakutkan daripada makhluk gaib. Dokter Arman berhasil mengungkap rahasia mengerikan rumah sakit itu, tapi banyak pertanyaan yang masih tersisa. Apakah benar semuanya sudah berakhir? Atau mungkin, masih ada yang bersembunyi dalam kegelapan? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like sebagai bentuk dukungan, komen pendapat kalian tentang kisah ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah horor berikutnya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka bisa ikut merinding. Dan ingat, kegelapan bukanlah hal yang harus kita takuti.
Yang lebih menakutkan adalah manusia yang tega mengorbankan orang lain demi keuntungannya sendiri. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya, tetap waspada, karena terkadang yang tak terlihat justru selalu mengawasi. Selamat malam, dan selamat bermimpi.